kurikulum vitae dari Dr. Sylvia Tanumiharjo, SPM. Pendidikan beliau dari 2014, Bachelor of Medicine and Medicine of Surgical, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Di 2017, Master of Clinical Medicine in Ophthalmical Specialty, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Dan 2019, Program Penyetaraan Dokter, Fakultas Kedokteran Hasanuddin, Makassar. 2023, Program Penyetaraan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Ya, jadi banyak sekali ya beliau sudah menyelesaikan pendidikan di Guangzhou, China, juga di Indonesia ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, Dr. Sylvia, halo, sudah siap? Ya, kewajaran, Wan Ya, An. ya Ya, silakan sangat Dok. senang sekali untuk kesempatan sharing hari ini. Host saya minta izin host untuk bukakan share screen. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Dr. Sylvia dan sudah menyelesaikan pendidikan spesialis di Guangzhou. Ini adalah jam praktek saya. Sebelum kita mulai, kita harus memahami apa itu diabetes. Ya, diabetes itu kita biasa sebutnya penyakit gula atau enggak kencing manis. Ya, mungkin awal-awalnya kita nggak tahu kalau kita tuh memang ada kencing manis. Jadi, kita bisa perhatikan apakah kita itu ada sering buang air, ya, terus cepat untuk lapar, sering haus, tapi berat badan malah makin menurun gitu. Kadang bisa ada rasa kesemutan di ujung jari, ujung kaki, ada rasa gatal di daerah kemaluan, ada tumbuh bisul-bisul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, ataupun mudah mengantuk, dan impotensi pada pria. Ini disebabkan karena gula darah terlalu tinggi dan menyebabkan perubahan di dalam tubuh. Bagaimana kita tahu secara pasti apakah kita itu menderita diabetes atau penyakit gula? Kita bisa dengan pemeriksaan darah, ya. Kemungkinan banyak Bapak Ibu sudah pernah cek darah, apalagi cek gula darah, ya. Kalau misalnya dengan darah sewaktu, kadar gula lebih dari 200 miligram per DL, nah itu sudah termasuk diabetes. Tapi kalau dari gula puasa, ya, untuk darah yang diambil dari lengan kita itu melebihi 126 termasuk diabetes. Kalau misalnya dari ujung jari lebih dari 100 dalam keadaan puasa itu kita juga bisa menyimpulkan bahwa kita menderita diabetes ya. Nah, diabetes ini banyak teman-teman, Bapak Ibu atau orang tua juga yang menderita dengan gangguan gula gitu. Jadi mungkin belum sampai dengan kriteria ini, tapi sudah mencapai atau mendekati. Nah, itu pun kita juga harus sangat perhatikan. Nah, banyak pasien itu malah nggak tahu kalau kita itu ada penyakit gula, tapi matanya kok mendadak jadi buram ya, gitu. Ataupun pasien yang lama menderita gula, makin lama makin buram penglihatannya. Sebenarnya ada beberapa jenis penderitaan penyakit mata pada pasien diabetes. Ada yang kenanya di saraf ya, atau enggak kita sebutnya sebagai retina, di mana ada pendarahan atau enggak ada munculnya tumbuh eh, pembuluh darah yang baru di saraf mata yang menyebabkan mungkin Ibu bisa melihat kayak banyak hal itu merasa kabur gitu ya, kabur bila ada pendarahan atau enggak ada pembekakan kepada makula karena gula sudah terlalu tinggi. Ya, jadi pembuluh darah akan gampang untuk bocor untuk pasien dengan gula darah yang tinggi. Maka karena banyak pembuluh darah yang bocor atau mengalami kerusakan akan menumbuh ini pembuluh darah kecil-kecil yang baru, dan karena pembuluh darah ini rapuh, dia yang baru yang rapuh, dia gampang sekali berdarah.
ya, atau enggak kemungkinan ada cairan yang bocor dari sel-sel saraf mata yang menyebabkan penyakit saraf mata pada pasien diabetes. Enggak cuma dengan saraf mata, tapi juga kepada lensa ya. Jadi pasien diabetes itu sangat cepat sekali untuk mengalami katarak ya. Jadi banyak pasien saya yang operasi katarak bila dia mempunyai penyakit gula, ya dia bisa di usia 50, 60 itu sudah harus operasi katarak. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang semua gulanya normal, tensi normal, kolesterol normal, biasa itu usianya agak sepuh, 70, 80 baru butuh operasi katarak. Maka gula darah yang tinggi bisa menyebabkan katarak timbul dengan lebih cepat. Yang terakhir yang sangat sering juga pada pasien gula itu adalah glaukoma ya. Jadi gula darah yang terlalu tinggi menyebabkan inflamasi di saluran air dalam mata ya. Jadi bukan air mata yang mengalir di luar, tapi di dalam mata kita yang dihasilkan tidak bisa keluar dengan baik karena ada inflamasi dari gula yang terlalu tinggi ya, sehingga tekanan bola mata makin meningkat yang kita sebut sebagai glaukoma. Ya, ini yang saya jelaskan tadi, kalau retina yang normal itu, ya sarafnya itu sangat bagus ya, pembuluh darahnya juga rapi gitu ya. Untuk pasien dengan di awal-awal, misalnya penglihatan sarafnya kena gula, nah ini jadi muncul nih pendarahan kecil-kecil ya, terus ada bintik-bintik rembesan cairan yang dari saraf mata. Ya, bila ini tidak teratasi dengan baik, gula tetap tinggi, maka akan menimbulkan pembuluh darah yang baru. Dan ini pembuluh darah yang baru, kalau kita lihat lebih kecil, lebih rapuh, gampang sekali untuk kita berdarahan. Ya, jadi bisa mendadak kabur, ya, kalau misalnya mengalami pendarahan. Nah, bagaimana kalau kita ada sakit saraf nih, apa yang kita lihat? Yang kita lihat seperti ini, ada bintik-bintik hitam ya di bagian tengah. Jadi mungkin kita melihat seseorang, kita nggak bisa melihat wajahnya atau dia terhalang ya oleh pendarahan atau oleh pembocoran dari sel-sel yang disebut tadi ya. Apa yang dilakukan kalau memang ada sakit saraf? Yang pertama memang harus dikontrol gula darahnya, ya. Jadi semua penanganan yang paling utama adalah kontrol gula darah harus turun sampai normal, ya. Terus kemungkinan ditindakan laser, di mana pembuluh darah yang baru tumbuh itu ya dia di laser supaya tidak tumbuh lagi. Bila memang sudah mengalami pendarahan atau pembekaan saraf mata, ya kemungkinan ada tindakan suntik juga, ya. Jadi kalau teman-teman tahu yang pernah suntik, nah itu suntiknya harus sebulan sekali, ya. Terus juga harganya tidak murah, ya. Jadi sebaiknya kita kontrol gula darah, ya. Terus untuk pasien diabetik yang kedua adalah katarak ya. Jadi untuk seperti pasien ini ya, katarak itu disebabkan karena gula darah tinggi dan lensa menjadi keruh dan lebih keras dengan lebih cepat ya. Dan kita bisa lihat ya ini sudah putih banget ya dengan usia yang lebih muda daripada pasien yang lain. Bagaimana penglihatan bila terjadi katarak? Ya, kita akan mengalami buram. Ya, di awal-awal tuh buram kayak kabut. Nah, terus mungkin melihat lampu tuh sangat silau. Tapi kalau sudah nunggu terlalu lama, ya kataraknya sudah terlalu tebal, ya penglihatannya jadi menguning. Ya, mungkin kadang itu hanya bisa melihat bayangan, nggak bisa melihat hitungan jari, hanya bisa melihat lambaian tangan saja ya. Nah, seperti ini bila malam ya kita silau, lampunya pecah, ya itu gejala awal dari katarak. Jadi boleh diperhatikan apa ada mulai gejala katarak. Kalau misalnya sudah sangat-sangat keruh, ya akan menguning. Terus ini apa itu glaukoma? Glaukoma itu terjadi karena tekanan bola mata meningkat, ya.
tekanan bola mata meningkat karena yang seperti saya bilang tadi, saluran air di dalam bola mata tersumbat karena ada inflamasi dari gula darah yang terlalu tinggi. Nah, glaukoma itu harus diperhatikan karena dia adalah pencuri penglihatan. Kalau kita lihat, lihatan tengah tuh bagus ya, masih jelas. Tapi di pinggir-pinggir ini, ya kita mulai kabur, ya. Terus kalau misalnya tidak ditangani lebih baik, dengan baik, tekanan bola mata terus meningkat, di sini akan makin mengecil, sehingga kita hanya mempunyai penglihatan lubang pintu. Ini yang sebaiknya kita cegah. Ya, kalau misalnya ada glaukoma, biasa di tahap awal kita kasih obat, ya, terus selanjutnya mungkin kalau memang tidak teratasi dengan obat, baru butuh tindakan yang lain. Bagaimana cara mencegah diabetes? Ya, jadi untuk pasien-pasien diabetes sebaiknya setahun sekali periksa ke dokter. Ya, di sini kita bakal melihat pakai lensa yang khusus ini apakah saraf matanya sehat, ya, apakah mempunyai katarak atau tidak, ya. Jadi butuh dipantau supaya tidak terjadi efek komplikasi dari diabetes, ya. Bagaimana? Kita harus periksa mata tiap tahun, minum obat gula secara rutin, dan pola makan dan gaya hidup sehat. Ya, semoga semua Bapak Ibu dan keluarga sehat dan bahagia. Ya, ini saya bukakan untuk sesi tanya jawab. Oke, baik. Saya dari chat ya. Saya baca dulu dari chat. Nanti kalau ada yang tanya secara langsung juga silakan ya. Nah, ini dari Ibu Mel. Ya, bagaimana apakah bedanya tes gula darah biasa dan HbA1c? Ya, kalau tes gula darah biasa itu menggambarkan kadar gula di hari itu. Jadi kalau HbA1c itu adalah kadar gula di dalam 3 bulan terakhir. Jadi kalau untuk dokter kita misalnya nih melihat gula darah dia puasanya tinggi, ya gula darah 2 jam mungkin tinggi juga, tapi HbA1c-nya normal. Ya, bagaimana? Jadi kemungkinan puasanya nggak bagus, ya, atau nggak habis puasa makannya berlebihan. Kalau HbA1c normal belum bisa dibilang sepenuhnya harus diabetes, mungkin cek ulang 3 bulan lagi gitu. Ya, jadi kita juga harus melihat untuk tes gula darah biasa sama HbA1c. Yang tadi saya sebut, ya yang secara awam kita kenal ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Ibu Mel. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Ibu Clara. Pertanyaan saya diabetes dari Oke, terus di Februari 2024 sudah operasi katarak mata kanan. Terus Maret mata kiri. Namun sudah 6 bulan lebih tapi merasa mata tegang. Sekitar kelopak mata sering gatal. Usia saya 69 tahun. Pemeriksaan HbA1c 5, sempat 9,2 juga. Ada vertigo dan ada penyumbatan kecil di kepala. Apakah ini juga berpengaruh ke mata? Ya, jadi untuk Ibu Clara ya, untuk matanya kita harus periksa tekanan bola matanya karena mata tegang bisa terjadi karena satu memang tekanan bola mata sudah mulai meningkat ya, kadang itu karena setelah operasi katarak mengalami mata kering. Nah, itu juga bisa membuat merasa tegang atau enggak kelopak mata juga gatal. Ya, itu sebaiknya kontrol lagi ke dokter yang sebelumnya kita operasi ya, kontrol lagi saja ya untuk melihat kondisi mata saat ini.
Terus vertigo dan penyumbatan kecil, nah itu sangat berpengaruh sekali ya. Penyumbatan kecil bisa di kepala itu bisa gejala awalnya dari stroke ya. Jadi awal dari stroke itu adalah penyumbatan ya. Jadi kalau memang ada penyumbatan itu bisa menyebabkan vertigo ya, bisa menyebabkan masalah di mata juga. Karena mata itu adalah ekstensi dari kita punya otak ya. Jadi apapun yang terjadi di otak bisa mempengaruhi mata juga ya. Sebaiknya kontrol ke dokter penyakit dalam, saraf ataupun mata ya. Gula darah puasa 115 itu termasuk normal nggak, Dok? Ya, kalau gula darah puasa, kalau kita lihat em, dari yang tadi, gula darah puasa itu harus di bawah gula darah puasa itu harus di bawah 126 ya. Tapi 115 ya memang masih normal, tapi bisa lebih baik lagi ya. Biasa itu di bawah 100 itu lebih sehat. Baik, em, Dok, saluran mata saya dari mata ke hidung tersumbat. Kata dokter, bilang untuk operasi. Kalau didiamin aja, apakah berbahaya? Ya, jadi untuk saluran mata tersumbat, itu biasa kita pakai alat ya untuk membuka jalur yang tersumbat ya. Jadi ada jalur dari mata ke hidung ini yang tersumbat ya. Kita biasa buka jalur matanya. Apakah berbahaya bila didiamin? Enggak sih ya. Tapi akan sangat mengganggu karena air mata akan terus mengalir. Ya, kalau nggak mau operasi ya paling diobatin dulu pakai obat tetes. Tapi kalau memang tidak ada perbaikan dan sangat mengganggu, ya baru dioperasi. Berbahaya enggak, tapi akan sangat tidak nyaman ya. Itu sekian yang dari Bapak Ibu yang tanya di chat. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, untuk gaya hidup sehat, untuk pasien diabetes ya sebaiknya ini ya tidak tidak konsumsi makanan yang manis ya itu kan kita udah tahu ya. Terus apa sebaiknya itu menghindari kayak roti yang putih ya, beras putih ya, harus dari gandum yang utuh bila bisa. Terus menghindari makanan-makanan yang menaikkan gula darah seperti buah yang terlalu manis. Buah terlalu manis apa? Pisang juga termasuk ya. Kadang itu anggur-anggur yang sangat manis juga kita harus perhatikan. Terus kalau mau ya bisa makan yang proteinnya tinggi ya seperti kacangan, tempe itu nggak apa-apa. Mata sering keluar air dan lengket, kata dokter radang. Kenapa ya sekarang hilang timbul? Ya, kalau memang ada masalah dengan air mata, ya, yang tadi tersumbat, kadang itu bisa terinfeksi bakteri, apalagi kalau sering dikucek atau enggak sering dilap pakai tisu, tapi atau enggak bersih, ya, makanya bisa hilang timbul. Jadi kadang ada infeksi, kadang enggak. Sepertinya sih ini tersumbatnya sudah lumayan parah sih. Jadi saya saranin memang kalau memang sudah tingkatnya sudah parah, nggak bisa ditangani dengan obat, ya boleh pikirkan operasi, ya. Hmm. Ada lagi teman-teman yang mau tanya?
Ya, sama-sama. Bila ada yang bertanya, boleh raise hand untuk buka mic. Oke, oh, sudah bisa ya. Eh, baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mumpung Dokter Sylvie masih standby loh di sini ya. Bisa raise hand atau lewat chat ya. Boleh chat, boleh unmute. Oke dok, dari saya aja dok. Dok, kalau Ya, siap. kasus glukoma itu kan banyak sekali ya dok ya. Di Indonesia ya Hmm. terutama ya. Banyak sekali yang mengalami. Apakah itu sepenuhnya karena diabetes atau bisa juga disebabkan hal lainnya dok? Nah, jadi kalau glaukoma itu ada faktor keturunan juga, ya, ada faktor Oh, stres, ada keturunan. faktor inflamasi tubuh. Ya, jadi kalau misalnya tubuh itu dalam status inflamasi ya, nah, jadi nggak hanya gula. Jadi inflamasi itu termasuk tensi yang tinggi, kolesterol, asam urat, penyakit metabolik yang lain, juga stres, ya itu bisa mencetus glaukoma juga. Jadi Hmm. kalau untuk pasien yang glaukoma itu biasa gejalanya ya itu yang seperti tadi ada teman yang bilang matanya terasa tegang ya, terus kadang itu merasa nyeri, sakit kepala ya, terus kayak merasa silau lampu, kadang-kadang itu nggak bisa lihat, matanya sangat-sangat merah kalau glaukoma akut itu ya. Itu Mm-mm. nyerinya luar biasa kalau untuk pasien yang glaukoma akut. Terus ada juga yang glaukoma kronis, nggak terasa apa-apa, tapi tekanan bola mata sudah meningkat. Nah, itu kadang juga nggak hanya karena inflamasi, juga karena katarak yang terlalu tebal. Ya, jadi kalau kataraknya sudah terlalu tebal sekali, dia mendorong kita punya saluran air mata untuk menutup. Nah, itu juga bisa menyebabkan glaukoma. Hmm. Oke, artinya semuanya harus dijaga ya dok, ya nggak hanya gula darah saja ya, termasuk tekanan darah dan lain-lainnya. Iya, jadi banyak Mm-mm. penyakit itu terjadi karena penyakit metabolik ya. Jadi kenapa kita kalau check up itu tiap tahun pasti ada apa tanda-tanda metaboliknya itu karena melihat jangka panjang gitu. Jadi ada pasien saya nggak ada kolesterol, ada kolesterol aja ya, tensinya nggak terlalu tinggi juga. Terus apa nggak punya gula tapi mendadak stroke. Nah itu bisa terjadi juga gitu. Maka ya memang harus dijaga benar sih, jangan remehkan tinggi sedikit gitu. Tapi tinggi sedikit lama-lama lemak akan menumpuk di pembuluh darah, di organ-organ kita, dan itu akan menyebabkan banyak masalah yang mungkin kita nggak perhitungkan ya. Idealnya berapa lama sekali ya dok untuk screening darah Screening darah saya sarankan untuk tiap tahun sih ya. setiap tahun satu Kalau kali? misalnya memang ada kelainan, mungkin diulang lagi 3 bulan itu untuk gula darah bisa. Oke, baik dok. Menarik sekali. Ini masih banyak pertanyaan dok. Saya bantu bacakan ya dok. Ya Ini siap. ada dari Samsung SMG970F. Saya nggak tahu namanya siapa ya. Anak saya min 7, masih muda 27 tahun. Apa bisa bahaya karena dia mau do laser? Atau ada efek sampingnya dok? Karena saya dengar bisa perih di usia tua nanti. Ini maksudnya Ya, jadi pertanyaannya masih 27 tahun, sudah ada min sampai 7 ya dok ya. Mau laser dok. Ada ya, efek jadi samping nggak dok? untuk -7 ya kemungkinan laser masih ada sisa minus ya. Nah, jadi untuk -7 kalau mau laser ya saya harus diperiksa dulu apakah ketebalan korneanya cukup gitu uh, untuk di laser. Kemungkinan untuk -7 itu masih lumayan tinggi. Ya bisa misalnya pakai lensa yang malam gitu. Kalau nggak pakai lensa kontak, bilang nggak ingin pakai
nggak ingin pakai kacamata ya. Jadi Mm-mm. kalau kita mau operasi kita harus tahu tujuannya apa. Apakah tujuannya itu mau bebas kacamata atau tujuannya mengurangi minus ya untuk minus-minus yang sangat tinggi ini. Gitu. Jadi efek sampingnya perih di usia tua ya memang karena korneanya sudah ditipisin ya bisa jadi mata kering gitu. Tapi kebanyakan sih masih oke ya sekarang. Sekarang udah ada teknik smile, bisa mata keringnya bisa lebih ringan. Ya. Oke, baik, terjawab ya. Mm-mm. Oke, ada berikutnya dari Ibu Mel lagi, Bu. Dok, dari Ibu Mel, ini berapa lama, Dok, kalau kena diabetes baru bisa mengarah ke penyakit mata yang disebabkan oleh diabetes? Biasanya Ya, rentan waktunya berapa lama, Dok? jadi biasa itu tergantung gula darah yang tinggi juga ya. Kalau misalnya pasien yang sangat terkontrol, ya dia bisa aja baik-baik aja selama 5 tahun lebih itu masih baik kalau gulanya terkontrol. Ya, kalau kita misalnya ada pasien nih yang gulanya susah untuk terkontrol, nah itu bisa dalam 3 sampai 5 tahun sudah ada perubahan di saraf mata. Maka saraf mata itu sangat-sangat sensitif. Kadang pasien nggak tahu dia ada hipertensi, saya lihat matanya saya udah tahu, oh ini pembuluh darahnya menyempit, kemungkinan ada hipertensi. Ya, jadi banyak hal itu bisa dilihat dari mata. Ya, untuk diabetes, biasa kalau pasien awal terdiagnosa, karena kita nggak tahu nih sebelumnya sudah berapa lama menderita diabetes, kita langsung eh, konsul ke dokter mata gitu. Untuk melihat, oh kalau sarafnya aman ya paling 2 3 tahun lagi balik nggak apa-apa gitu. Tapi kalau udah mulai ada perubahan di saraf mata, nah itu kita harus kontrolnya lebih sering, ya kemungkinan ada obat atau tindakan lain gitu. Oke, cukup terjawab ya, Ibu Mel. Mm-mm. Menyambung lagi dari Ibu Mel, kalau sudah minum obat diabetes dan sudah normal, apakah masih beresiko kena penyakit mata yang berhubungan dengan diabetes? Ya, walaupun sudah minum obat diabetes dan normal, masih masih rentan, misalnya ya, untuk katarak sih. Ya, lebih ke kataraknya daripada penyakit saraf matanya. Jadi masih tetap Hmm. harus diperhatikan, dijaga kesehatan matanya. Jadi ya saya kan sering lihat pasien ya, yang pasien yang gula darahnya kurang bagus, biasa saraf mata. Kalau gula darahnya bagus, tapi masih ada aja di katarak lebih cepat memang. Itu agak susah ya. Hmm. Iya, Ya, iya, tapi iya. katarak setengah juga karena usia ya, karena paparan matahari yang berlebihan, ada faktor-faktor lain juga. Oh, matahari juga bisa ya, Dok ya? Ya, yang berlebihan. Jadi kalau untuk anak muda butuh matahari, tapi kalau orang tua ya udah boleh pakai kacamata hitamnya ya. Oke. Jadi boleh Hmm, pakai kacamata hitam untuk membantu ya, Dok ya? iya. Oke. Terjawab ya, Ibu Mel. Berikutnya ada dari Manto, Dok. Dok, saya kan ada apa nih ya? Ini bacanya apa sih? Terigium. Pterygium ya. Ya, Di mata, pterigium. apakah bisa pakai tetesan, Dok? Obat Jadi tetes untuk maksudnya ya. pterigium kan dia sangat ini ya mengganjal ya, mengganjal kering gitu, iritasinya kadang itu bisa merah ya. Untuk pterigium kalau misalnya di awal belum dioperasi bisa pakai obat tetes mata yang biasa ya, yang aman seperti Ritter, Fresh, Yalup. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah tumbuhnya sampai ke tengah mata, nah itu kita butuh operasi. Oke. Terus Ibu Clara kalau belum sempat ke Mm-mm. dokter ya. Ya, belum sempat ke dokter. Nah Apakah kalau boleh kita tetes dulu dengan obat tetes, Dok? Nama nah, obatnya kalau apa? Ibu Clara kan setelah operasi mata ya, terus Mm-mm. juga setelah ini apa ada masalah yang lain, sebaiknya sih ke dokter ya untuk obat tetesnya karena kita nggak tahu apakah ada peningkatan bola mata atau ada masalah yang lain ya. Takutnya nanti salah obat. Ya, jadi kalau untuk Ibu Clara kasusnya lebih khusus, ya silakan ke dokter dahulu ya.
Disarankan konsul dulu dengan dokter ya. Iya, karena Ibu Clara khusus beda Oke. ya sama pasien. Oke, jadi kalau mau konsul ke dokter Sylvia bisa ya di Royal Progress ya. Royal Hmm. boleh, saya di Bekasi juga Silom, ada. Silom Sentosa Bekasi juga ya dok ya. Oke, Ya, Bekasi Timur. Hmm. sip. Jadi konsul dulu ya Bu untuk ininya, untuk kondisinya supaya dikasih obat yang lebih tepat ya. Terus kita lanjut lagi. Ini ada dari kita sampai di mana tadi? Yanti ya, dari Ibu Yanti nih dok. Dok, Hmm. untuk katarak itu harus dioperasi sedini mungkinkah? Selama ini saya tidak merasa ada katarak. Saat MCU mata, dibilang ada katarak walaupun masih dini dan disarankan operasi. Tekanan bola mata saya memang sudah di atas batas normal sedikit. Ya, kalau untuk operasi katarak, kita biasa itu butuh tahu dulu visusnya sejauh apa gitu. Jadi kita memang punya kriteria juga. Kalau misalnya dengan kacamata ya masih baik ya, biasa sih saya nggak operasi ya. Kalau misalnya dengan kacamata sudah tidak membantu, ya udah sangat buram. Nah, itu kita boleh pertimbangkan operasi. Tapi kalau tekanan bola mata meningkat, nah bisa jadi kan seperti saya bilang tadi kataraknya terlalu tebal ya. Dan terus tekanan bola matanya bisa meningkat akibat katarak itu. Jadi kalau memang kataraknya sudah menyebabkan tekanan bola mata tinggi, nah itu boleh dioperasi segera gitu. Tapi kalau misalnya masih aman nih, kita harus lihat dulu ya, Ibu Yanti. Kalau misalnya kataraknya nggak terlalu tebal, pakai kacamata masih bisa, ya terus pengobatan dengan obat tetes tekanan bola mata masih bisa normal, yaitu masih bisa dipantau, tapi harus rajin-rajin kontrol juga. Ya, sebenarnya semua penyakit mata yang paling susah itu glaukoma, ya, karena dia kalau menekan saraf dan saraf utama mata itu mempunyai masalah itu akan susah banget untuk pulih. Jadi saraf mata di kita tuh ada retina yang selaput membran itu yang bisa berdarah, nah itu masih bisa dilaser. Tapi kalau udah glaukoma, eh, apa saraf utama yang menyambung ke otak itu tertekan dan banyak masalah. Nah itu yang saya tadi bilang itu mencuri penglihatan dan susah lagi untuk dipulihkan penglihatannya. Ya jadi eh, sebaiknya kontrol dulu ke obat ke dokter mata ya, tanya apakah diobati bisa atau harus operasi. Ya, kalau MCU mereka lihat oh ada katarak nih, ya mereka pasti saranin ke dokter dulu, tapi nanti kewenangannya di dokter mata apakah mau operasi atau enggak gitu ya. Oke, terjawab ya Ibu Yanti ya. Oke, menyambung ke kacamata nih dok. Ini ada dari Arisyanto Liwang. Apabila ada diabetes dan memakai kacamata, kemudian diabetes naik sehingga ukuran berubah-ubah. Haruskah pakai dua ukuran kacamata yang berbeda atau ada solusi yang lebih baik, dok? Kalau ukuran berubah-berubah, nggak stabil itu kemungkinan sudah ada kelainan yang mungkin di lensa ya. Jadi kalau untuk pasien katarak dia akan makin lama makin minus. Ya, dia kita kalau sebutnya myopic shift. Jadi untuk pasien dengan diabetes atau enggak dengan uku apa dia dengan katarak ya, dia ukurannya bisa makin lama makin minus. Ya, jadi sebaiknya sih periksa ke dokter mata ya, kemungkinan butuh operasi katarak. Kalau operasi katarak dia ukuran kacamatanya akan lebih stabil gitu. Jadi harus kalau memang kacamata sudah nggak bisa mengkoreksi ya saranin pasiennya ke dokter mata untuk periksa dulu gitu. Oke, sip ya. Jadi bisa ditangani dengan operasi. Oke, terjawab ya Pak Arisyanto Liwang. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Mel ya. Dok, sekarang banyak muncul berita kacamata ion yang bisa menyembuhkan penyakit mata atau membantu ukuran bisa turun. Apakah ada jurnal yang membuktikan itu benar membuktikan itu benar ya, Dok?
karena banyak ibu-ibu sekarang sudah merekomendasikan kepada temannya untuk kacamata ion, Dok. Kacamata ion sih bukan alat medis ya untuk saat ini. Ya, Mm-mm. kemungkinan dia itu kayak have product gitu. Ya, dan kemungkinan sih jadi pengorbanan ini ya, korban marketing ya. Ya, jadi sejauh ini sih belum ada penelitian yang mendukung hal itu karena sebenarnya penyakit mata itu banyak macam ya. Kalau belum ada satu kacamata yang bisa menyembuhkan segala hal. Jadi ya hati-hati jangan jadi korban marketing ya. Korban marketing ya, Bu ya. Oke, sip ya. Jadi belum ada jurnalnya ya, Bu. Terus kita lanjut lagi. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan, Dok. Yang dari Bapak Manto. Ini tadi nama obatnya apa, Dok? Nama obat tetesnya Ya, untuk untuk yang Peterigium, Tritidium. Mm-mm. ya jadi untuk Peterigium sebenarnya obat tetes hanya untuk air mata buatan ya. Dia tidak mengobati Peterigium, dia hanya mengurangi gejala iritasi ya. Peterigium itu penyebabnya paling paling umum itu adalah paparan matahari ya, misalnya orang motoran nggak pakai pelindung mata ya, nggak pakai sunglass terus panas-panas gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan pterygium atau enggak kena paparan panas, misalnya kerja di pabrik atau enggak masak gorengan yang panas banget. Nah, itu bisa lebih cepat pterygiumnya. Jadi hindarilah panas dan matahari berlebihan. Untuk obat tetes ya aman-aman, Genfresh ya, liters itu aman. Jangan pakai obat-obat di luar air mata buatan ya, karena banyak apotek itu resepin yang obat-obat yang lebih berbahaya. Jadi pakai air mata buatan aja ya, Pak Manto ya. Iya. Jadi kalau memang udah Hmm. waktunya dioperasi, itu kalau pterygium sudah tumbuh ke tengah mata itu udah boleh dioperasi. Oke. Oke, terjawab ya, Pak. Ini Dok, ada yang nanya lagi untuk yang jadwal prakteknya, Dok, sama tempat prakteknya. Apakah bisa di-share kembali? Screen-nya terlalu cepat katanya, Dok. Belum sempat di-screenshot Kaknya ini. Ya, siap. Ya, jadi saya ada di Royal Progress Center Senin sampai Rabu malam ya. Jadi jam 5 sampai jam 8 aja ingatnya biar nggak susah ingat. Terima BPJS, terima umum. Di Siloam Sentosa, Bekasi Timur. Saya hadirnya pagi, Rabu, jam 10 sampai jam 1, Jumat dan Sabtu. Ya, jadi kalau teman-teman yang butuh konsultasi bisa bisa daftar. Yang baru join boleh mute dulu ya. Apakah boleh difoto, screenshot, silakan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Oke, silakan di screenshot ya, Pak. Tadi yang bertanya di Oke. Ibu Mel ya. Nomor untuk daftar, Dok. Ada yang bertanya. Nomor untuk daftar mungkin langsung telepon ke rumah sakit kali ya, Dok ya. Iya, ke pendaftaran rumah sakit Pendaftaran. saja. Pendaftaran poli aja ya, Dok. Iya. Kalau lewat BPJS juga bisa lewat aplikasi JKN sih. Oke, siap. Yang memakai BPJS bisa lewat aplikasi JKN ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ini luar biasa banyak sekali yang bertanya. Kita masih punya waktu. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya?
Apa ya? Bapak Ibu yang baru join boleh tolong di-mute ya. Susah tulis. Oh, ada. Emang mereka tadi siapin pesan saya ke depan. Gerak and go. Kenapa pesawatnya 5 jam? Nanti aku bawa pulang. Eh, Dok, hostnya boleh dipindahin ke saya nggak, Dok? Biar saya bantu Iya, mute. saya ini ya pindahin. Ya, biar saya bantu mute. Coba lihat ya. Seperti Di rumah kan gua mau ngeliat statusnya Karista kan. Gue Ini sepertinya di-update Zoom-nya, jadi banyak fiturnya yang Iya, berubah. banyak fiturnya yang berubah. Saya juga agak ini. Iya, jadi saya mau bikin host juga. Gimana ya? Eh, Masuk ke partisipan, terus di nama saya langsung diklik, nanti dia bisa Oh, pilihan. Ah, ah. ya kan si Fitri nggak pernah berani sebut namanya. Bisa jaga berani. Cocok. Oke, terima kasih, Dok. Biar saya yang mute manual aja. Oke. Wow, seru sekali ya, banyak sekali pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu ya sampai jam 20.15 ya. Mm-mm. Sepertinya masih pada malu-malu nih, Dok. ya, bila semua sudah terjawab, ah, ya, saya ucapkan terima kasih ya untuk partisipasinya. Ya, kemungkinan lain kali bertemu sama saya bisa membahas untuk mata minus kali ya. Wah, itu Kan kayaknya juga. seru tuh, Dok. Banyak sekali yang punya masalah ini, Dok. Termasuk saya, Dok. Iya, Halo, jadi saya selamat rencana. malam. Ya, selamat Ya, malam Pak Sunodi. malam. Ya, malam dokter. Saya mau bertanya tentang masalah ini apa diabetes ini. Ini kan Mm-mm. banyak banyak yang cerita tentang buah-buahan. Ya, banyak yang bilang apa orang diabetes tidak boleh makan buah-buahan karena buah-buahan itu manis, kadar gulanya Mm. tinggi. Nah, Mm. apa apa benar dokter itu kalau menurut analisanya? Tapi selama ini saya Geng 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 geng. Geng 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 geng. Aja meh. Halo, Mantap selama ini aja. saya Pinter menganalisa bikin bahwa sate. dari buah-buahan itu gulanya itu tidak terlalu signifikan. Artinya sekarang konsumsi gula ya buah-buahan itu kemudian dalam jangka waktu berapa jam gula darah itu bisa normal kembali. Itu yang saya analisa selama ini. Kalau menurut dokter gimana? Yang selama Ya, ini kan jadi banyak banyak dari larangan. Oh, begitu di kondisi diabetes ke dokter, oh tidak boleh makan buah-buahan seperti itu ya. Nasi jangan jumlahnya porsi besar begitu. Nah, tapi kalau untuk karbohidrat oke saja. Tapi kalau untuk buah-buahan ini ada pro kontra saya lihat selama ini gitu loh. Mana yang benar sebetulnya dokter? Terima kasih jadi dokter. ya baik. Jadi untuk buah-buahan ya memang itu ada caranya untuk makan. Ya, jadi ada yang namanya glycemic index. Jadi kalau Bapak mau tahu apakah buah buah itu aman untuk dikonsumsi, ya kita bisa searching glycemic index yang rendah ya untuk buah-buahan. Jadi buah-buahan yang glycemic index rendah itu dia glycemic index adalah angka di mana kita bisa melihat apakah dia menaikkan gula darah ya dengan cepat. Ini coba saya share ya. Jadi kalau untuk Yang glycemic satu index lagi. lebih Oh, rendah, ya dia akan depan. lebih Apa? lebih lambat untuk menaikkan gula darahnya. Jadi untuk glycemic index yang lebih tinggi, ya dia akan sangat cepat menaikkan gula darah. Ya, jadi boleh di searching dulu nih, Bapak. Kalau untuk pasien diabetes ya, glycemic index itu adalah sebuah parameter yang bisa diperhatikan. Jadi apakah
gula darah yang glycemic index atau bikin naik gula darahnya tinggi yang tadi saya bilang, pisang ya, sama ini anggur ya, mangga yang manis, yaitu glycemic index-nya tinggi. Ya, terus yang glycemic index-nya rendah itu apa? Misalnya alpukat, ya itu sangat bagus. Lemaknya juga adalah lemak yang sehat, ya. Itu juga boleh minum, makan, ya. Terus apalagi ya seperti stroberi itu glycemic index-nya rendah, ya. Jadi kalau Bapak mau makan buah ya atau makan yang manis-manis ya, itu harus setelah makan yang berat. Jadi jangan makan buah di em, saat kita tuh lagi perut kosong karena semua akan terjadi jadi akan dikonversi jadi gula glukosa atau fruktosa ya itu yang bikin gula darahnya naik. Ya, coba saya share screen lagi tadi saya barusan carikan buah-buah yang cukup bagus ya. Hmm, Apakah bisa terlihat? Nah, Ah, jadi ya bisa oke. terlihat. Sudah dok, Ya, sudah dok. jadi ini buah-buahan yang di atas itu glycemic index-nya paling rendah. Ya, jadi kayak alpukat ya, tomat ya, lemon, ya bahkan kurma ya juga masih dikit ya. Tapi itu juga dengan catatan jangan terlalu berlebihan. Nah, terus sebaiknya kita kalau makan itu itu lebih banyak di protein ya. Protein itu mestinya dari tempe, kacang-kacangan ya, lentil, legum bisa. Terus untuk karbohidratnya yang kompleks, jadi yang utuh, bukan nasi putih tapi misalnya nasi coklat, nasi merah, nasi hitam ataupun quinoa ya itu bagus sebagai makanan pokok kita ya. Terus jadi kalau kita makan urutannya tuh juga penting. Misalnya makan dengan sayuran dulu ya. Jadi serat-serat sayuran itu bisa melapisi usus kita ya biar gula itu nggak cepat terserap. Habis kita misalnya kayak bule gitu ya makan salad atau nggak makan sayuran dulu. Habis itu baru makan protein. Terakhir baru makan karbohidrat atau buah-buahan. Ya, jadi semua hal dimakan dengan moderasi gitu. Ya, ini untuk buah-buahan. Apakah menjawab pertanyaan Bapak? Sepertinya sudah ada. Tunggu. Dok, tadi kan dokter mengatakan kalau makan buah itu sebaiknya jangan dalam keadaan perut kosong. Mm-mm. Itu khusus untuk yang sudah diabetes atau untuk semua, dok? Jadi untuk kita yang sehat pun ya kita juga jaga Sebaiknya. untuk kalau misalnya mau ngemil lebih bagus itu ngemil kacang-kacangan ya. Misalnya almond, walnut, edamame ya itu nggak bikin gula darah naik ya atau enggak yogurt ya itu yang Greek yogurt ya bukan yogurt yang ada gula ya yang Greek yogurt itu proteinnya juga tinggi jadi kalau kita ngemil pun kita cari yang nggak bikin gula darah naik gitu jadi kadang tuh orang bilang Sylvia kok makannya banyak ya sekali makan itu satu mar besar habis itu langsung makan ini buah tapi buahnya juga nggak banyak nah itu karena saya menghindari kalau semuanya dimakan perut kosong ya, yang manis-manis dia akan langsung jadi gula. Ya, mestinya kita mau sehat pun ya, mau makan cookie, mau makan snack yang manis, juga setelah makan protein paling enggak. Atau enggak, kalau setelah makan berat ya satu dua biji nggak apa-apa. Tetapi kalau satu cake keadaan perut kosong, nah itu pasti gula darah naik. Jadi ada YouTube channel itu juga banyak yang bahas tentang gula darah yang makan apa yang bikin gula darah naik, apa yang enggak. Nah itu boleh juga di searching-searching aja. Oke, berarti selama ini saya salah, dok. Saya makan buah dulu, dok. Nah, itu ya, itu kan the art of eating ya. Oh, Ya, makanya jadi harus langsung dari pakarnya ya. Oke, terima kasih, dok. Ini mm, berikutnya ada dari Ibu Ana nih, sedang raise hand. Ibu Ana mau bertanya, silakan. Iya, dokter. Ini saya
langsung bingung karena kita dulu waktu kita masih kecil makan buah itu selalu terakhir ya sesudah makan. Terakhir sesudah kita dewasa atau sudah lebih kurang dalam 20 tahun ini kan selalu dianjurkan makan buah dalam kondisi perut kosong. Udah itu baru kita masuk dengan makan, mau makan pagi, siang atau malam itu harusnya begitu. Jadi di negara barat semua juga sudah selalu makan buah dengan perut kosong dulu. Jadi yang dimasukin vitamin C dulu gitu, serat ya kan. Buah-buahan kan dia vitamin C, serat. Ya termasuk gula juga lah kan ya kan. Cuman dianggap gulanya itu kan bukan gula olahan, tetapi gula buah itu sehat. Terus terakhir ini terjadi pro and kontra antara makan buah dulu atau sesudah selesai makan 1 jam atau 1,5 jam baru makan buah kan gitu. Jadi sebenarnya yang mana sih yang benar dokter ini udah bingung nih sekarang kok jadi teorinya jadi berubah-ubah gitu. Makasih dokter. Ya, saya bukan ahli gizi ya, mungkin ada ahli gizi yang mau jawab. Iya, Eh, saya sama nih ada dengan nggak? Ibu Ana. Ya, Dulunya makan buah di belakang, sekarang terakhir ini makan buah duluan karena iya, beritanya setahu saya sih banyak serat macam ya. duluan, jadi sayur Syarat duluan duluan. ya. Oke. Sayur duluan. Kalau alpukat kan dia nggak manis ya, dia banyak lemak sehat, itu boleh bareng Boleh. makanan nggak apa-apa. Ya, tapi kan kita concernnya kan ini ya, buah yang manis ya. Jadi biasa kalau saya buah yang manis itu memang di belakang sih, tapi kalau buah-buah yang kayak lemon lah apa itu nggak masalah. Ya, itu itu pengalaman pribadi dan research pribadi ya. Jadi saya bukan ahli gizi, Oke, tapi oke. Tapi setahu kalau saya makan sayur buah duluan. lemon seperti gitu ya, lemon kan asem banget. Banyak orang kan nggak kuat ya kalau dalam perut kosong itu makan lemon gitu. Mm. Kita sakit Jadi mah kalau katanya. lemon biasa itu dicampur baking soda 1 sendok pucuk lemon campur baking soda sama air ya. Jadi jangan lemon jus asli harus diencerin. Bermalam ya. Lemon soda Pakai istilahnya itu dimermalam itu dulu pagi, gitu ya. pagi Bu. Itu kalau dikasih Pagi baking soda udah netral ya, nggak asam. nggak, maksudnya lemon tambah baking soda dibuat malam, lebih Hmm, diminum pagi bangun pagi. tidur. Iya boleh. Ya, bukan langsung buat langsung minum ya dokter ya. Jangan. Terus cuka apel juga bagus kalau mau. Kalau mau sebelum, kalau nggak ada mah ya, kalau nggak ada mah cuka apel boleh. Cuka apel Dilarutin juga. langsung dibuat langsung minum pagi juga gitu ya. Iya boleh, tapi ya nggak usah barengan sama lemon, selang-seling aja, jangan semuanya diminum nanti. Jadi begini dokter, untuk orang yang ada darah tingginya, kan setiap bangun tidur kan langsung makan obat darah tinggi kan gitu. Jadi apa Hmm. boleh dia minum soda lemon dulu atau dia minum cuka apel, habis itu lanjut makan obat darah tinggi? Atau boleh makan obat darah tinggi dalam perut kosong nggak gitu? Obat darah tinggi boleh kok, perut kosong nggak apa-apa. Nanti kalau ya kasih jeda waktu lah ya, biar aman. Oke. Jadi Mm-mm. cuka apel kan belakangan ini ngetren banget ya, apalagi untuk orang IF, intermittent fasting, itu mereka eh, strictly no sugar, nggak ada buah-buahan, nggak ada karbohidrat, tapi gantinya itu dengan cuka apel kan gitu. Nah kan gitu. Jadi Ya, ini kira-kira menurut dokter gimana? Jadi karena dokter tadi bilang cuka apel, berarti itu cuka apel 1 hari itu boleh kita makan itu maksimum berapa gitu kita konsumsi. di gizi sih. Soalnya kalau saya sendiri, eh, saya tipenya yang tergantung feeling. Jadi kalau setahu saya ya, research saya tuh cuka apel tuh 1/2 jam sebelum makan. Ya, jadi sebelum makan berat. Kalau intermittent fasting kan nggak boleh snacking ya. Ya, jadi Heeh. sebelum makan berat 1/2 jam minum cuka apel 1 sendok makan paling ya. Dicampurin air 1 cup gitu. Jadi nggak usah terlalu berlebihan juga karena dia ada efek ke enamel gigi, ada efek ke usus. Jadi semua itu in moderation ya, bukan semua hal yang baik. Kalau terlalu banyak juga ini apa jadi racun ya. Jadi ya in moderation aja. Kita juga bisa tahu nih kita
takarannya segini kita merasa oke ya, takarannya segitu udah merasa berlebihan nih, kita harus belajar untuk listen to our body, yang mendengar tubuh sendiri gitu. Jadi ya itu sih mungkin nanti dibahas ya di sesi gizi ya. Semoga nanti Inakes ada ya sesi gizi ya. Harusnya ada, Dok. Ya, wah. Iya, nanti Ibu Lang- boleh bergabung di sesi gizi mungkin yang lebih pro ya. Ini kan saya cuman ini apa pribadi aja ya yang saya jalanin. Jadi bukan pro. Nanti Oh, jadi sesi kalau untuk gizi. yang diabetes, dokter kita minum cuka apel itu boleh ya. Jadi maksimum sehari, kalau dokter bilang 1 sendok makan berarti sekitar 15 mili lah per hari itu yang moderat ya. Ya. Satu sendok makan, ya, ya. Nanti Ibu harus sesuaikan dengan tubuh sendiri ya. Jangan patokan saya. Setiap orang kondisinya beda-beda. Kalau yang sakit mah mungkin nggak tahan. Jadi memang harus listen to your body gitu. Baik Ya. dokter, terima kasih. Nanti mungkin dibahas lebih lanjut di sesi gizi, Bu. Ya, biar lebih Ya. lebih mantap ya. Berikutnya Mm-mm. nanti akan ada sesi gizi ya, Bu. Oke, terjawab ya Ya. Ibu Ana ya, lengkap sekali hari ini ya sampai sampai ke makanannya ya, Dok ya. Oke, Dok, kita lanjut kembali untuk yang mata nih, Dok. Ada pertanyaan nih. Hmm. Eh, dari S73 ya. Apakah minum teh tanpa gula bisa mengurangi gula darah, Dok? Ini juga kayaknya banyak yang bertanya Ini nih. sesi gizi aja ya, soalnya teh saya kurang Sama ya. tak paham. Sesi gizi aja. Oke, sip. Kita lanjut ya, Pak, nanti ke sesi gizi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Lau. Ya. Saya mau tanya, apakah tindakan lasik bisa dilakukan berulang, Dok? Kayaknya ini habis lasik, Dengan buram M lagi ke Samuelio. Ya, mungkin Ibu Lau bisa jelaskan kondisinya ya, kenapa mau dilakukan berulang? Karena itu tergantung dari kondisi pasien sih. Mungkin Ibu Lau nanti bisa ya tanya lagi ke dokternya gitu. Soalnya ada kasus di mana harus dilakukan ulang, ada yang sebenarnya enggak ya. Itu tapi biasa sih jarang dilakukan berulang karena akan ini ada efek ke kornea juga sih. Oh, dok, boleh saya lanjutkan, dok? Ya boleh Bu. Ah, begini, dok, eh, kakak saya, dia sudah lakukan LASIK, ya, karena minusnya terlalu tinggi. Waktu itu di atas Hmm. 10, ya. Setelah dilakukan sekitar 3 sampai 4 tahun, itu matanya sudah mulai agak buram lagi gitu loh. Jadi Hmm. makanya saya bertanya, maksudnya apakah LASIK bisa dilakukan berulang gitu loh. Ya Nah, buram itu sih lagi. kasusnya, dok. Kalau untuk buram lagi ya nanti harus ke dokter sih Bu, karena buram lagi belum tentu karena kurang lasiknya atau bagaimana. Mungkin ada hal-hal lain. Karena kalau minus di atas 10 ada masalah di saraf juga, biasanya sarafnya tipis. Ya, jadi itu kembali harus kontrol ke dokternya sih. Oh, begitu ya, dok. Jadi Jarang kembali dilakukan konsultasi dulu ya. berulang. Jarang Mm-mm. dilakukan berulang, bukannya nggak bisa, bisa, tapi harus tanya kalau untuk kondisi ini. Kontrol ke dokter dilihat benar. Belum Hmm. tentu karena harus dilasik lagi, mungkin ada masalah lain di saraf. Oh, begitu ya, Minus dok. tinggi ya. Oh, oke, thank you, dok. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Oke, baik. Wow, terus sekali ya, Dok. Banyak sekali masalah di bagian mata ya, Dok ya. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kita tinggal 3 menit. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau mengambil kesempatan ini? Satu pertanyaan terakhir. Kayaknya sudah lengkap ya. Oke, sebelum terima kasih banyak Dokter Sylvia, luar biasa ya. Oke, terima kasih juga Ibu Mel dan teman-temannya dan Bapak Ibu yang lain. Eh,
sebelum kita menutup pada sesi hari ini, nanti kita akan foto bersama. Diharapkan Bapak Ibu bersiap untuk menyalakan kameranya ya. Jadi kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi. Oke. Oke, semangatnya luar biasa ya, Dok. Banyak sekali yang masih pengen tahu kayaknya untuk masalah mata. Tadi katanya masih ada untuk hal-hal lain ya, kayak mata silinder, mata minus juga Dokter Sylvie tanganin juga ya. Ya. Oke, semoga nanti kita ada sesi-sesi lanjutannya ya. Oke. Mungkin ada kata penutup, Dok, dari Dokter Sylvie, silakan. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua udah bergabung hari ini. Sangat bersyukur diberi kesempatan untuk sharing. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita semua bisa sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Dokter Sylvia. Pastinya semuanya mendapatkan banyak sekali pemahaman hari ini ya dari sharing yang Dokter Sylvie sampaikan, dan terima kasih banyak juga untuk waktunya, Dok, sudah meluangkan di sela-sela kesibukannya untuk sharing bersama kita di Inakes Bumi Channel ya. Oke, yuk Bapak dan Ibu, kita sebentar lagi akan melakukan sesi foto, dan yuk kita buka kameranya supaya wajah-wajahnya yang sedang di seberang, saya nggak tahu nih, mungkin ada yang di Jakarta, ada yang dari Sabang sampai Merauke, banyak ya. Nah, kita akan berfoto bersama. Oke, saya mulai ya dari slide pertama dulu. Masih ada yang mau buka kamera? Saya tunggu 2 menit, 1 menit. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama akan mendokumentasikan sharing kita pada hari ini. Ini kita, saya mulai dari slide pertama ya. Bersiap, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya masih banyak ya. Jangan ditahan dulu ya, senyumnya ditahan dulu ya. Senyumnya seperti Ibu Ana tuh. Oke, 3, 2, 1. Lanjut ya, masih ada halaman ketiga. 3, 2, 1. Dan masih ada halaman keempat. 3, 2, 1. Halaman berikutnya. 3, 2, 1. Banyak sekali ya. Ini ada lagi kita 3, 2, 1. Dan yang terakhir. Dan yang terakhir, ini halaman terakhir. Sebentar ya. 3, 2, 1. Oke, sudah berhasil didokumentasikan semuanya. Akhir kata, terima kasih banyak sekali lagi untuk Dr. Sylvia yang sudah berkenan sharing untuk kita semua pada malam hari ini. Dan pastinya terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kita pada malam hari ini. Dan pastikan Bapak dan Ibu nanti setiap hari Minggu kita akan ada sesi yang sama, tentunya dengan topik-topik yang berbeda, dan pastinya juga akan keren sekali ya. Nah, jadi kita tunggu lagi untuk kehadirannya di sharing minggu depan di jam yang sama, di jam 19 sampai dengan 20.30. Oke, dan akhir kata saya Chris undur diri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.